Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Saya seorang istri. Saya tinggal bersama mertua perempuan. Qadarullah, seringkali mertua menyakiti perasaan saya dengan lisannya, mencela, menfitnah, menghibah. Saya sudah sampaikan pada suami tentang perlakuan ibu. Lantas suami justru memaki saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah bersabar tetapi mempengaruhi keharmonisan dan ketenangan saya. Ingin pindah rumah tetapi mertua tinggal sendirian. Nah, jamaah rahimakumullah, insyaallah tidak sedikit wanita yang harus diuji dengan mertuanya. Sebagaimana sebaliknya, banyak mertua yang diuji oleh menantu. Ini kan yang termasuk menantu diuji sama mertuanya. Kalau kita tanya sama mertuanya, apa kata mertuanya? Ya Allah, saya diuji sama menantu saya. Ini karena beda sisi pandang aja. Maka nasihat ana kepada yang bertanya, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau punya masalah sama orang, kenapa orang kok jadi jahat sama kita? Maka coba, mungkin hubunganmu gak baik sama Allah. Ketika kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah akan kasih pahala, balasan. Allah perbaiki hubungan kita sama manusia. Al-jaza'u min jinsil amal. Engkau perbaiki. Ada seorang yang benar-benar dia berusaha baik sama Allah. Dan dia gak peduli sama orang sudah. Orang mau ngomong apa terserah dia. Dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu marirat, wa laitaka tarda wal anamu ghidab, laitalladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu. Idza sahha minka alwud fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa at-turabi turab. Kata dia, ya Allah, kalau engkau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku enggak peduli. Kalau engkau ridha sama aku dan seluruh penduduk bumi ini murka sama aku enggak peduli sama mereka. Andai kata hubunganku dengan engkau baik ya Allah dan hubunganku dengan manusia rusak, aku gak peduli ya Allah. Kalau benar cintamu ya Allah, semua urusan jadi mudah. Karena semua yang di muka bumi akan menjadi tanah kembali. Maka hendaklah kita fokus memperbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat baik karena Allah. Baik, ketika engkau sudah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi engkau dapat mertua kayak gitu gara-gara dosamu yang banyak. Mungkin engkau juga tidak pandai melayani suamimu. Kita nih jamaah gak akan tahu kekurangan kita kecuali dari orang lain. Maka yang orang beriman itu cermin buat saudaranya. Ana ini sekarang nggak tahu gimana wajah ana. Kadangkala ada tanah di kening ana. Yang lihat siapa? Orang lain. Nanti ana berdiri di sini tahu-tahu ada yang membersihkan punggung ana. Ustaz, banyak putihnya Ustaz. Ana nggak tahu. Makanya tadi seorang menantu yang punya masalah sama mertua, dicaci, dimaki, diribai, boleh jadi memang engkau bermasalah. Oh enggak Ustaz. Ini masalah? Ngomong enggak. Itu awal masalah sudah. Kenapa ana katakan itu awal masalah? Kita itu ditakdirkan berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anaknya Adam, semua itu berbuat salah dan sering berbuat salah. Maka sekarang ketika ada kritikan dari mertua, engkau mungkin kurang ini, kurang itu, ya udah, engkau catat kritikan dari mertua. 1, 2, 3, lalu mulai engkau perbaiki diri. Sampai ada sebuah ungkapan ya, idza ramakan nas bil hijarah fajma' tilkal hijarah wabni biha sullaman nahwan najah. Kalau orang melemparimu sama batu, jangan dilempar balik. Kita kan kalau dilempar batu kecil, kita cari yang besar kan? Mana? Kalau kau dilemparin batu sama orang, kumpulin tuh batu. Terus lempar lagi, kumpulin. Buat apa Ustaz? Bikin anak tangga menuju kesuksesan. Kita ini perlu teguran dari orang, kita perlu koreksi dari orang lain jemaah. Kalau antum nggak punya ustadz yang bisa negur antum, kawan baik juga nggak ada, ambil teguran dari orang-orang yang nggak suka sama antum. Karena biasanya orang yang nggak suka sama kita itu, yang baik pun jadi buruk buat dia. Apalagi yang jahat, yang salah. Maka kumpulkan, perbaiki. Kemudian yang ketiga, berikan pelayanan kepada mertua dengan lebih baik. Kan itu bukan bapaan, bukan ibu ana Ustaz. Iya betul. Tapi engkau punya rumah tangga yang ibu mertuamu menjadi sebab adanya suamimu. Bantulah suamimu untuk berbakti. Engkau nggak perlu lagi mengadukan ibu mertua kepada suami. Kalau tanggapan suami seperti, tapi bagaimana engkau memberikan pelayanan yang lebih kepada suami, sehingga suami jadi sayang sama istrinya. Jadi ketika istri ini melayani suami dengan baik, kemudian mertua ngomong yang enggak-enggak kepada anaknya, nah istrimu itu kayak gini, kayak gitu, maka suami akan mengatakan dalam hati ya, oh enggak seperti yang ibu katakan. Boleh jadi seperti yang ibu katakan, memang engkau enggak baik sama suami. Dan ini kesabaran harus ekstra ya buat orang yang hidup sama mertua. Karena memang istri itu punya hak tempat tinggal. Tapi kadang-kadang seperti yang disebut, mertuanya sendirian. Maka kalau suatu saat keributan itu terus terjadi, mungkin bisa tetap di rumah itu tapi punya privasi. Ini yang jadi orang tua juga. Ketika engkau ingin hidup sama anakmu di rumah itu, tolong anakmu kasih privasi. Hak istri itu tempat tinggal paling tidak kamar, dapur, kamar mandi. Bas, dia sudah punya privasi. Ketika
suami datang dia bisa pakai baju seenak dia. Tapi kalau kumpul sama mertua, nggak bisa dia. Berikan hak itu buat yang nanti ingin anaknya hidup bersama dirinya. Karena ada orang tua mengatakan anak-anak durhaka Ustaz, nggak mau tinggal sama anak Ustaz. Subhanallah, enggak. Anakmu boleh jadi nggak durhaka karena dia punya hak yang harus dia tunaikan, punya kewajiban yang harus dia tunaikan, hak istri.